Halo adik-adik, bagaimana kondisi kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai gempa bumi. Adik-adik sudah tahu belum kalau ada gempa bumi harus seperti apa? Betul, kita harus menyelamatkan diri. Kemudian kita akan belajar mengenai prabencana, saat bencana, dan pasca bencana saat terjadi gempa bumi. Adik-adik boleh loh sambil membuat poster berisikan langkah-langkah penyelamatan yang sudah dipelajari. Kita coba, misalkan terjadi gempa bumi. Adik-adik boleh menggunakan meja, tas, atau bantal untuk melindungi kepala adik-adik dari barang yang berjatuhan. Wah, hebat-hebat sekali ya. 2 jempol untuk adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik membawa kotak ataupun tas, kemudian boleh dihias dengan warna kesukaan adik-adik. Kotak ini kira-kira untuk apa ya? Jadi, kotak ini akan diisi dengan alat pemadam kebakaran mini, alat keselamatan seperti peluit, perban, senter, dan lain sebagainya. Apakah kotak tadi itu penting? Penting. Menyimpan kotak keamanan di rumah merupakan persiapan menghadapi gempa bumi. Selanjutnya, adik-adik boleh diberikan kertas untuk menggambar rumah dan juga mainan balok untuk merancang rumah mini. Adik-adik dibantu oleh bapak atau ibu guru untuk membangun rumah dengan fondasi yang kuat, dinding yang kokoh, agar tidak rubuh saat terjadi goncangan. Beberapa daerah berpotensi mengalami gempa bumi. Adik-adik perlu tahu dan juga perlu waspada, di Indonesia itu sering sekali terjadi gempa bumi. Sekarang, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan, adik-adik mencari tahu rumah kalian berada di daerah rawan gempa bumi atau tidak. Saat alarm berbunyi, menandakan bahwa adik-adik harus bersiap-siap. Di dalam keadaan bencana seperti ini, adik-adik harus melaksanakan apa yang sudah kita pelajari tadi. Pertama, melindungi kepala dengan tas, bantal, atau adik-adik boleh berlindung di bawah meja. Bapak atau ibu guru yang ada di sana harus sigap mematikan semua peralatan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Saat berjalan keluar kelas, adik-adik harus tetap berhati-hati. Jangan lupa untuk tetap melindungi kepala adik-adik. Berkumpullah di titik kumpul atau di lapangan yang luas agar terhindar dari risiko reruntuhan. Untuk adik-adik, kalian juga harus mengerti mengenai simbol evakuasi, simbol titik kumpul, dan lain sebagainya. Kalau saat gempa adik-adik kehilangan temannya, boleh berpegangan tangan dan bersama-sama melaporkan ke bapak atau ibu guru. Bapak atau ibu guru harus melakukan penghitungan dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal di kelas saat terjadi gempa bumi. Namun, bagaimana jika saat terjadi gempa, tapi adik-adik sedang di dalam perjalanan ya? Ayah atau bunda bisa menepi ke tempat yang aman, jauh dari pohon besar dan juga jauh dari gedung yang tinggi. Dan ketika proses evakuasi terjadi, adik-adik harus menghindari pohon besar, tiang listrik, gedung tinggi, dan juga jendela kaca.
menggunakan peluit dari kotak keamanan yang sudah disiapkan untuk menarik perhatian orang di sekitar. Setelah itu, bapak atau ibu guru mengarahkan anak-anak untuk bergabung dengan masyarakat menuju ke titik yang lebih aman. Setelah gempa bumi mereda, adik-adik boleh meninggalkan sekolah untuk bertemu ayah dan bunda. Evakuasi adik-adik secara mandiri sudah berhasil. Untuk selanjutnya, adik-adik harus janji ya untuk siap menghadapi gempa bumi dengan latihan dan persiapan yang baik.